lepaskan dirimu lalu mulai melaju. This is the day you've been waiting for. Dewasa memandumu bergerak maju. Take that maju. Halo teman-teman ML The Spot, ketemu dengan saya Banyu Pajakusuma di Classroom Fotografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga exposure dan dasar-dasar fotografi. Hal pertama yang harus diketahui dari fotografi itu ISO. ISO. ISO itu adalah kemampuan sensor merekam cahaya. ISO itu ada bilangan dari paling kecil tuh, paling low tuh 50, 100 sampai 3200, 6400 dan lain-lain lah. Dan itu pun tergantung di mana kondisi dan situasi cahaya di tempat kita motret. Saya akan beri sedikit kasus tentang ISO. Ketika kita motret di luar ruangan dengan kondisi cahaya yang emang sangat terang, bisa dibilang jam 12 siang lah ya. Jam 12 siang dengan cuaca yang emang terang sekali, kita bisa menggunakan ISO 100, bahkan ada beberapa kamera yang emang menyediakan sampai low banget, itu sampai 50 ISO-nya. Di situ kita motret di luar, outdoor, dengan kondisi dan situasi cuaca yang sangat terang, kita bisa menggunakan ISO paling rendah 100. Dan kalau kita rolling cuaca, kita nggak bisa menekan cuaca ya, karena cuaca nggak bisa dilawan, alam tuh nggak bisa dilawan. Kadang-kadang lagi terang banget, beberapa jam kemudian redup. Nah itu kita bisa gunain juga ISO, kita naikin ISO ke 200 atau 400 karena masih berada di outdoor. Dan apabila kita masuk ke ruangan, ke rumah nih, kita motret di rumah dan rumah kita tuh agak gelap sedikit, kita bisa gunakan ISO 400, 800, seterusnya lah ya. Lebih gelap lagi, kita gunakan ISO 1600, terus perkalian sampai 6400. Dan harus diketahui kalau kita menggunakan ISO tinggi 800 ke atas, untuk si picture-nya itu, hasil fotonya itu akan menghasilkan grainy, bintik-bintik yang akan menjadi sedikit runyem gitu di si fotonya. Itu tergantung kebutuhan juga sih. Kalau misalnya kita untuk ya biasa, dokumentasi biasa, itu masih aman. Grainy ini tuh untuk kejelasan si line foto, misalnya si objeknya itu, si line-nya tuh pasti agak sedikit terganggu karena si bintik-bintiknya itu. Dan untuk misalnya kalau di rumah itu untuk mensiasatinya pakai ISO rendah tuh, kita ada aksesoris yang namanya flashlight. Itu kita bisa pakai ISO rendah, gambar juga aman karena cahaya yang dibutuhkan itu tercukupi. Itu tentang ISO. Yang kedua, aperture. Aperture itu adalah bukaan f-number yang ada di lensa. Itu hitungannya ada yang dari 0,9 sampai 22, 23 gitu.
hitungan angkanya itu tuh semakin kecil, kayak 2,8, 1,8, bukaannya semakin besar. Terus kalau misalnya 22 itu semakin kecil lagi. Dan fungsinya itu berkesinambung sama si ISO. Jadi ketika kita misalnya pengen dapat depth of field yang dimensinya yang memisahkan si objek sama si backgroundnya itu jelas, kita pakai bukaan atau aperture yang gede ya, at least angkanya tuh 2,8, 1,2. Itu akan terjadi dimensi di mana objek sama si backgroundnya itu kepisah. Si objeknya akan terlihat jelas banget, background akan ngeblur. Sebenarnya dari bukaan itu tuh blurringnya ketika jarak objek sama si backgroundnya jauh banget, blurringnya sangat-sangat blur. Kalau misalnya si objek sama si backgroundnya dekat, itu kepisah, cuman blurringnya tipis. Cuman dimensinya ya ada dimensi untuk itu. Dan kalau misalnya kita memotret dokumentasi nih, tergantung kebutuhan juga sih. Kalau aku sih seringnya pakai bukaan gede, cuman biar pakai ISO-nya dikit, bukan dikit ya, pakai ISO-nya low ISO, terus kita dapatnya depth of field yang keren gitu kan, objek sama si background tuh udah jelas banget lah. Kalau misalnya kita pakai bukaan gede itu untuk kebanyakan sih untuk ya contohnya gini lah, kita pengen motret sungai dengan air yang sangat deras, dan di situ kita punya konsepnya tuh airnya biar ngeglow gitu ya, kayak kapas gitu. Kita bisa pakai bukaan misalnya belasan lah, dan jangan lupa pakai tripod. Di situ kita bisa pakai bukaan kecil, pakai tripod, low speed, sama si ISO-nya low juga. Itu akan jadi foto yang sangat dramatis. Oke, dan memang fotografi itu harus emang dramatis sih, kalau kata aku ya. Yang ketiga itu adalah shutter speed. Shutter speed itu adalah hitungan kecepatan buka rana yang ada di kamera. Shutter speed itu sangat dibutuhkan juga sebenarnya di fotografi. Itu emang dia termasuk segitiga exposure tuh, ISO, tadi aperture, sekarang shutter speed. Shutter speed fungsinya sangat-sangat penting di fotografi. Ketika kita pakai shutter speed rendah itu untuk motret yang kayak tadi sungai dengan hasil airnya yang jadi lembut kayak kapas kayak gitu, kita pakai low shutter speed. Itu paling 1/2 atau per 1 detik, bisa 2 detik, 3 detik, 4 detik. Dan untuk motret kalau malam tuh Milky Way kita pakai shutter speed yang sangat-sangat lama, bisa sampai 30 menit. Dan partikel yang ada di langit semuanya kelihatan. Itu shutter speed itu bukaan. Ketika shutter speed kebuka, si cahaya yang ada di luar tuh kerekam sama sensor, dan di situ sensor
itu pakai ISO berapa dan lain-lain. Kalau kebanyakan low shutter speed itu pakai low ISO sama bukaan yang paling kecil, itu udah jelas. Dan tetap gimana kebutuhan kita, misalnya contohnya motret sport yang pakai sepeda, itu kan pergerakannya cepat tuh, kita bisa pakai shutter speed minimal itu ya 1/125 lah. Itu minimalnya segitu sih untuk pergerakan cepat dan lain-lain gitu. Untuk bola pun juga, itu malah fotografer bola itu pakai lensa yang bukaannya gede. Kita bisa pakai bukaannya 2,8, itu akan menghasilkan shutter speed yang sangat-sangat cepat untuk momen-momen yang ada di sepak bola misalnya, kayak gitu. Si segitiga exposure ini semuanya sangat-sangat berkaitan ya. Ketika kita pakai low speed, terus pakai ISO berapa, terus aperture-nya berapa, bukaannya berapa, itu sangat-sangat berkaitan sekali. Karena si segitiga exposure itu sangat penting di fotografi. Kalau menurut saya sih, untuk teori, misalnya teori-teori dasar fotografi itu, menurut saya dari 100 itu 20% lah untuk materi fotografi ya. 80%-nya nge-explore sendiri. Jadi yang bikin si fotografer itu kreatif dan lain-lain tuh explore. Oke, untuk dasar-dasar fotografi segitu. Yang penting sih segitiga exposure-nya itu udah paham banget, and then harus ya kebanyakan harus explore lah. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan foto indoor sama outdoor. Oke, check it out. This is the moment you break through. Lepaskan dirimu lalu mulai melaju. This is the day you've been waiting for. Dewasa memandu bergerak maju. Taste that mojo. Kita coba foto portrait ya. Oke, buat sini. Oke, 1, 2, 3. Gak nyala. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Saya pakai satu lampu dari sebelah kiri. Good. Oke, 1, 2, 3. Agak merah dikit. Oke, 1, 2, 3. Ini karakternya galak dan keluar semua. Galak dan keluar semua ini karakternya. Kalau portrait tuh bisa lihat karakter yang galak. Good. Terus kita cobain dari belakang. Oke, dari belakang. Oke, 1, 2, 3. Coba lihat bawah aja, Bud. Tuh.
Badannya agak sedikit. Up. Satu, dua. Mukanya salah lagi bu. Tiga. Nah ini efek cahaya kalau dari belakang. Aku mau mengambil agak jauhan ya. Karena ini rasanya fix 50, jadi aku yang mundur. 1, 2, 3. Coba agak lurus sedikit ah. Good. Enggak, tetap badannya ke sana. Oke. Oke, tahan 1, 2, 3. Kakinya dijijit, Bud. Nah. Oke, 1, 2, 3. Ya, dimari waktunya. Kita nyobain outdoor. Ya, tuh. Ya, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Lihat punak. Aku mau nyobain low angel. Enggak. 1, 2, 3. Coba ya, badannya ke sini dikit. Tap. Mau kamunya ke sana. Terlalu ke sini. Dikit up. 1, 2, mana? 3. Lepaskan dirimu lalu mulai melaju. This is the day you've been waiting for. Dewasa memandu bergerak maju. Taste that voodoo. Oke, tadi saya udah mempraktekkan foto studio sama outdoor kayak gimana. Mungkin untuk misalnya pengen lihat-lihat referensi dan lain-lain, banyak sih sebenarnya di Pinterest juga ada. Bisa dicek di Instagramnya saya, Banyu Panca. Sama satu lagi untuk portraitnya tuh di foto muka. Oke, terima kasih buat MLD Spot udah memberi saya kesempatan untuk berbagi tentang
fotografi, berbagi materi tentang fotografi dan lain-lain. Oke, salam fotografi dari saya Banyu Pancakusuma, Kamera Spot, maju terus. Salam kreatif.